Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatahal barakat minas samawati wal ard lilladzina amanu wattaqaw rabbahum mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nadi ila siratim mustaqim. Wa sallallahu ala hadha an-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun yarhamukumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha bimtithali awamirih wajtinabi nawahih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Saya selaku khotib berkewajiban mengajak kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu makin memantapkan iman kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Allah menganjurkan kita bertakwa dengan serius, tidak asal-asalan, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Jadi kita tidak bisa bertakwa, tidak boleh bertakwa hanya bersantai-santai, mesti dengan benar-benar bertakwa. Cuma kita bisa bertanya, benar-benar bertakwa itu apa? Ukurannya apa? Saya mau mengajak ukuran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ringkasnya, ukuran ketakwaan yang benar-benar takwa itu bisa diukur dari kapasitas kita, dari kesungguhan kita dalam melaksanakannya, dan dari cakupan ketakwaan itu. Kalau saya menyebut ada 3 ini, bukan berarti urut-urutan. 3 ini dilaksanakan sekaligus berbarengan. Jadi kalau saya menyebut nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu hanya untuk mengatasi keterbatasan bahasa. Dalam kita berucap, kita tidak bisa mengucapkan 3 kalimat sekaligus, mesti 1 kalimat demi 1 kalimat. Maka kalau saya menyebut yang pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3, bukan berarti urut-urutan, tetapi 3-tiganya harus dilaksanakan bersama-sama. Saya mulai dari yang sederhana dan yang sering kali kita bahas, mulai dari kapasitas kita. Allah menyebutnya, kalau yang tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Benar-benar itu apa? Salah satu uraiannya adalah berkaitan dengan kapasitas dan fasilitas yang kita miliki. Misalnya, seseorang yang punya akal tentu bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan sebagainya. Maka orang yang mempunyai akal sehat, dia berarti punya kapasitas untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
Jadi kita diberi kapasitas itu harus kita pakai. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Wus'aha itu coverage, di kapasitasnya seberapa. Orang yang mempunyai kapasitas tenaga mesti menggunakan tenaganya untuk berbakti kepada Allah. Orang punya fasilitas harta mesti menggunakan hartanya untuk berbakti kepada Allah. Misalnya orang yang diberi fasilitas oleh Allah, kekayaan melebihi dari kebutuhan sendiri, maka dia ditugasi oleh Allah untuk menolong orang lain yang membutuhkan dalam bentuk zakat dan sedekah. Orang yang tidak diberi kapasitas oleh Allah memiliki harta lebih dari yang dibutuhkan, tidak ditugasi untuk bersedekah. Orang yang miskin nggak pernah sedekah tidak dosa. Orang yang miskin tidak pernah haji seumur hidup nggak masalah, karena memang tidak ada kapasitas itu. Yang kedua, usahanya, kesungguhan hatinya. Apakah kita melakukan dengan kesungguhan hati atau tidak? Ukurannya begini, kita punya kapasitas berapa? Kapasitas itu kita pakai seluruhnya atau tidak? Ibaratnya kalau pabrik itu bisa memproduksi barang 100 unit. Kalau pabrik itu setiap hari memproduksi 100 unit, berarti pabrik itu bekerja semaksimal yang dia bisa, yang dia mampu. Kalau kita manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk menyisihkan zakat setiap bulan 1 juta, dia membayar zakat hanya 500, berarti dia tidak menggunakan kapasitasnya, tidak menggunakan kemampuannya dengan baik. Kalau memang mampu 1 juta 1 bulan, harus keluarkan 1 juta sebulan. Begitu pula kalau kita diberi oleh Allah kemampuan untuk berdiri, maka ketika kita sholat harus sebisa mungkin kita sholatnya berdiri. Jangan mentang-mentang duduk juga boleh kalau sholat sunnah, nah, aku mau duduk aja deh. Kalau tujuannya untuk bersantai-santai, bermalas-malas, mengurangi kecapean, itu tidak baik. Kalau tujuannya, kalau aku sholat malam sambil berdiri, aku paling kuatnya hanya 4 rakaat. Tapi kalau aku sambil duduk, aku bisa sampai 13 rakaat atau bahkan 21 rakaat. Lalu dia memilih duduk. Nah itu cara mengatur, dia mengukur kekuatannya seberapa. Allah menyebutnya fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum. Sampai sebatas kamu bisa. Bukan sekedarnya. Jadi mastata'tum itu kan berarti sekedarnya. Kalau memang mempunyai kemampuan 100 lakukan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, coverage, cakupan. Takwa itu cakupannya ada 3 unsur, yaitu iman, Islam, ihsan. Jadi kita mesti menjalani 3-tiganya. Tidak bisa tidak. Iman, Islam, ihsan harus dilaksanakan berbarengan bersama-sama. Iman tanpa Islam tidak diterima. Islam tanpa iman gak diterima. Islam, iman tidak, ihsan juga tidak diterima. Oleh karena itu kita mesti mempelajari cakupan ini. Jadi menyeluruh itu apa sih, haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar itu harus mencakup semuanya tadi. Kita membedakan secara sederhana bahwa iman itu tatarannya pikiran, pola pikir. Karena iman itu semua dimulai dengan percaya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril,
Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah yang sedang dikerumuni oleh para sahabat. Para sahabat tidak tahu bahwa tamu yang datang ini adalah malaikat Jibril, karena dia sedang menampakkan diri sebagai manusia biasa. Cuma dia bersih sekali, tidak ada kesan bepergian, tidak ada kesan ada debu. Dia datang mengajukan pertanyaan supaya dijawab oleh Rasulullah SAW. Jawabannya itu menjadi pelajaran bagi para sahabat. Antara lain pertanyaannya, apakah iman itu? Fa akhbirni 'anil iman. Jawabannya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu percaya kepada Allah, utusannya, kitabnya, hari akhir, dan qadar. Kita seringkali sudah hafal rukun iman ada 6, tapi kita mempunyai kelemahan, mungkin karena kurang dibahas atau kita kurang memperhatikan. Yang kita lemah seringkali adalah iman kepada hari akhir. Kalau orang yakin bahwa kita nanti akan dibangkitkan di hari akhir, di hari kiamat, qiyamah itu artinya kebangkitan. Kalau kita yakin kita akan dibangkitkan oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban, dan siapa yang perilakunya benar berdasarkan iman dan Islam, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia perilakunya menyimpang, dia masuk neraka. Kalau ini diyakini, insya Allah pasti tidak akan ada korupsi di Indonesia. Tapi nyatanya korupsi, dan yang korupsi itu mayoritas orang-orang yang mengaku Islam. Saya yakin mereka tidak percaya dengan hari akhir. Kalau percaya nggak mungkin, karena mereka akan takut akan siksaan yang berat. Padahal korupsi anggaplah 1 triliun. 1 triliun itu yang bisa dinikmati hanya sedikit. Apalagi ketika korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang umurnya sudah banyak. Orang makin banyak umurnya, makan makin terbatas. Asin terlalu banyak, terlalu asin nggak boleh. Terlalu banyak gula tidak boleh. Terlalu banyak makanannya, porsinya juga nggak boleh. Yang dimakan sedikit. Kalau kita punya rumah 10, yang dipakai paling hanya 1. Kalau satu rumah ada 10 kamar, yang dipakai paling hanya 1 kamar. 1 kamar itu pun yang dipakai hanya 1 tempat tidur. Jadi seberapapun banyak uang itu, yang bisa dinikmati itu hanya sedikit. Kenapa menikmati yang sedikit begitu? Mengorbankan dirinya, membiarkan dirinya kecemplung di neraka. Itu hanya orang yang tidak punya akal, orang ya tidak normal pemikirannya yang bersedia semacam itu. Paling tidak kita mendengarai bahwa orang-orang semacam itu tidak meyakini adanya hari akhir, meskipun dia hafal rukun iman itu ada 6. Ada satu lagi yang orang seringkali tidak begitu menyadari, iman pada qada dan qadar, ketentuan Allah. Semua yang terjadi itu ditentukan oleh Allah, dan semua yang terjadi itu baik. Kita pernah dipimpin oleh seorang pembohong, bohong, setiap hari bohong, janji tidak pernah ditepati. Kenapa begitu? Ya kita hanya memang seperti itu. Kita adalah rakyat masyarakat yang lebih suka dibohongi dan bahkan suka membohongi. Kalau mau ngecek, coba aja mencari partner bisnis. Mencari partner bisnis yang jujur itu sulit sekali. Tetangga kelihatannya baik, tapi begitu kerjasama dalam bisnis curang. Saudara juga begitu. Bahkan di masjid pun pasti ada orang-orang yang curang seperti itu. Nah, karena itu kita itu mesti hati-hati. Nah, itu pun diciptakan oleh Allah. Misalnya adanya penipu. Ini penipu makin hari makin canggih. Kita itu tidak akan tertipu kalau kita tidak rakus. Hanya orang-orang rakus yang bisa ditipu. Kalau kamu menaruh sini nanti uangnya bisa digandakan. Orang yang rakus. Kalau kamu mau nitip investasi ke saya nanti beri 1 bulan 10% keuntungan. Terus
tertarik karena mana ada bank yang menawarkan itu. Yang tertarik hanya orang-orang yang rakus. Orang-orang yang tidak rakus, ini bohong. Enggak. Jadi penipuan itu sekaligus ujian bagi kita. Aku ini rakus enggak? Kok masih tertarik seperti itu? Aduh, berarti saya ini rakus. Itu teguran dari Allah. Kalau itu teguran, itu berarti baik. Kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang korupsi, korupsi itu artinya mata duitan. Kenapa kita dipimpin oleh orang-orang mata duitan? Ya karena rakyatnya mata duitan. Kita mata duitan, mau kita buktikan. Coba, kalau kita punya anak atau kita sendiri mau kuliah, Pak, saya punya bakat, saya bisa mengambil jurusan teknik kimia, saya juga bisa belajar bahasa Arab, saya punya bekal yang cukup karena dulu saya sekolahnya di madrasah. Jadi saya bisa di jurusan bahasa Arab dan atau jurusan teknik kimia. Kita mau sarankan anak kita pilih jurusan apa? Teknik kimia. Pertimbangannya apa? Mudah cari duit, duitnya banyak. Jadi kita ngajari anak kita untuk mata duitan, mulai dari menuntut ilmu saja, ujung-ujungnya duit. Kalau itu yang kita pikirkan, termasuk orang-orang yang di masjid, yang rajin ke masjid, kalau diminta nasihat anaknya, pasti milih yang seperti itu. Kalaupun jurusan sama-sama agama, mau jurusan bahasa Arab atau hukum syariah, syariah saja. Kenapa? Lapangan kerjanya lebih banyak, duit lagi. Itulah akibatnya. Kita coba satu masjid sebanyak apapun jamaahnya, kita cek yang pinter bahasa Arab ada 5% enggak? Atau 2%, ada enggak? Di antara kita yang di masjid enggak ada 2%. Karena apa? Kita orientasinya duit melulu, duit. Kalau masing-masing rakyat itu orientasinya duit, maka siapapun dicomot, meskipun dia kiai, meskipun dia gus, begitu dijadikan pejabat, ya maling juga. Karena orientasinya memang duit. Oleh karena itu, kalau misalnya ada pemimpin yang seperti itu, kok kenapa kita dipimpin oleh orang-orang yang koruptor? Karena iman kita masing-masing lemah. Kita tidak mempercayai jaminan Allah bahwa rizki itu dijamin oleh Allah. Kalau rizki dijamin oleh Allah, mau belajar bahasa Arab, mau belajar Al-Quran, mau belajar apapun, nggak takut rizki. Kamu menghafal Quran, orang tuanya bilang, mau makan apa kamu? Banyak orang hafal Al-Quran tidak terlantar. Dan saya yakin orang yang hafal Al-Quran dan hafalannya bagus tidak akan mati kelaparan. Insya Allah cukup, ya, tidak harus kaya, tetapi insya Allah cukup. Jadi meskipun kejadian kita dipimpin oleh para koruptor, itu bagus sebagai teguran dari Allah bahwa kita telah salah orientasi, kita kurang mempercayai qada dan qadarnya Allah. Allah itu membimbing kita agar kita mempercayai bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah dan aturannya itu harus kita penuhi. Salah satu ukuran bahwa seseorang itu imannya kepada qada dan qadar itu lemah adalah keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah, maka bisa dikatakan dia imannya terhadap qada qadar lemah. Orang yang iman qada qadarnya kuat nggak akan pernah gelisah, nggak pernah galau, tidak pernah keluh kesah. Karena apa? Keluh kesah itu sama dengan dia mengeluhkan nasibnya. Kalau dia mengeluhkan nasibnya, siapa yang menciptakan nasibnya? Allah. Kalau dia mengeluh, berarti dia menyalahkan Allah yang membuat nasibnya seperti itu. Padahal nasib manusia itu ditentukan oleh Allah melalui perilaku kita. Coba kita perhatikan, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasaban. Para lelaki akan memperoleh hasil apa yang mereka usahakan. Usaha, bukan bermalas-malasan.
Dan usaha itu mesti dengan benar. Bukan asal usaha. Aku sudah kerja keras tapi duitku sedikit. Caramu berusaha bagaimana? Berusaha itu mesti dengan cara yang benar. Aku sudah berdagang. Ya kalau berdagangmu kamu suka bohong, suka mengingkari janji, siapa yang mau membeli barangmu? Siapa yang mau memberi kamu investasi? Tapi kalau kamu jujur, kamu menepati janji dan sebagainya, maka kamu mencari investasi gampang. Kamu nggak mengeluh, nggak punya modal. Kalau kita berbisnis dengan jujur dan bisnis itu maju dengan baik, orang akan menawari, ini kenapa kamu tidak perbesar tokomu ini? Kenapa bisnismu tidak besar? Modalnya kurang. Gimana kalau aku kasih kamu modal, untungnya bagi dua antara kamu dan aku. Nggak usah melamar ke bank, nggak usah membayar bunga. Caranya gimana? Ya bagi hasil, mudharabah, untung dinikmati bersama, kerugian ditanggung bersama. Nah, asal yang penting kita itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ya, jadi iman itu harus ditata dengan baik, terutama yang kita sangat lemah adalah iman kepada hari akhir dan iman pada qada dan qadar. Kemudian Islam itu implementasi dari iman. Orang kalau mengaku Tuhannya Allah tapi tidak mau sholat, kalau kita mengakui Tuhan kita Allah, berarti kita mengakui diri kita sebagai hamba. Hamba itu budak. Budak itu nurut 100% kepada tuannya. Karena yang memberi makan juga tuannya. Kita diberi makan 100% oleh Allah. Yang bisa menumbuhkan tanaman hanya Allah. Yang bisa membuat binatang ternak menjadi besar juga hanya Allah. Yang bisa membuat kita mempunyai tenaga, punya akal untuk bekerja, yang memberi Allah. Jadi kita bekerja itu menggunakan fasilitas 100% dari Allah. Kalau 100% dari Allah, maka hasil yang kita peroleh itu adalah milik Allah. Saya suka memberikan contoh sopir taksi. Dia bekerja mulai pagi sampai malam, capek sekali menggunakan akalnya, keterampilannya dan sebagainya. Tapi hasilnya sebagian besar disetorkan kepada pemilik mobil. Padahal pemilik mobil itu hanya modalnya hanya mobil saja. Mobil, benda. Sedangkan manusia ada benda mobil tapi tidak ada yang nyopir, nggak bisa dapat duit. Tapi mereka pikirannya dibalik. Kamu kalau nggak aku pinjemin mobil, kamu nggak bisa cari duit. Coba dibalik. Kamu punya mobil tapi nggak ada sopir, nggak bisa cari duit kamu. Nah, tapi yang berjalan bahwa pemilik fasilitas itu menerima setoran yang lebih besar. Kita ini 100% fasilitas yang kita pakai milik Allah, termasuk mata kita, tangan kita, tenaga kita, semua dari Allah. Kalau 100% dari Allah, maka semua hasil kita milik Allah. Tapi masih banyak orang bilang, terserah gua dong, duit-duit gua sendiri. Duit-duit gua sendiri, itu berarti dia mengakui bahwa hasil kerjanya milik gua, milik saya. Seharusnya kan milik Allah. Tapi karena Allah tidak membutuhkan uang itu diserahkan kepada kita untuk mengelola. Kita mengelolanya harus sesuai dengan policy yang punya. Yang punya bilang, kamu kelola dengan baik, cara-cara yang halal saja, jangan yang haram dan sebagainya. Jadi kalau itu milik Allah, kita bukan dipinjemi. Kalau dipinjemi itu nanti asal disimpan di bank, sudah mati, mana aku kasih kamu duit 1 triliun, masih utuh Tuhan di bank, malah melanggar itu. Kita kalau diberi oleh Allah untuk dipekerjakan harta kita, ya, jadi bukan pinjaman tetapi penugasan. Ya, dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita diberi anak, kita diberi tugas untuk merawat dan mendidik anak. Kalau kita diberi istri, kita ditugasi oleh Allah untuk merawat, mendidik dan bergaul dengan istri dengan baik. Kalau kita diberi akal, kita harus menggunakan akal kita untuk semua masalah kebaikan. Nah, jadi Islam itu implementasi dari iman. Kalau ada orang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan
seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, maka dia mangkir. Kemudian kita sudah beriman, kita sudah menerapkan dalam Islam, masih harus kita jaga etikanya, ihsan. Ihsan, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah atau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah itu melihat kamu. Nah, ini kelemahan kita. Seringkali kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi itu penting. Padahal faktanya Allah itu mengawasi terus. Cuma kebanyakan kita tidak merasa diawasi. Padahal merasa diawasi itu ada kaitannya dengan ketaatan. Orang yang merasa diawasi itu akan perform, akan melaksanakan tugas lebih baik dibanding dengan orang yang tidak merasa diawasi. Maka merasa diawasi itu penting sekali. Kalau kita merasa diawasi, maka kita berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah ihsan. Nah, kalau kita melaksanakan ketakwaan dengan memperhatikan cakupan tadi, iman, Islam, dan ihsan, memperhatikan kapasitas kita, dan memperhatikan atau menggunakan semua kekuatan yang atau kapasitas yang kita miliki, maka itu berarti kita berislam secara komprehensif. Allah menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, berislamlah kamu secara kafah. Kafah itu menyeluruh cakupannya, bukan menyeluruh orangnya. Karena Allah tidak akan membuat seluruh penduduk dunia itu Islam. Enggak. Dalilnya jelas, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah menghendaki, aku beri hidayah semuanya. Kalaunya di situ pakai kata bahasa Arabnya walau, itu tidak mungkin. Jadi kalau begitu, kafah itu artinya cakupannya. Jadi kita usahakan kita menjalani Islam secara kafah dengan memperhatikan cakupannya. Kita lakukan semaksimum yang kita bisa, dengan kapasitas kita lakukan secara full capacity, dan kita kerahkan tenaga kita sampai optimal. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita. Kita jaga iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu wal ghafurur rahim. Wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda. Ya ibadallah, ayyuhal hadirun yarhamukumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selaku khatib, saya berkewajiban menyampaikan ajakan, mari kita selalu berusaha memperkuat iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita dan memberi kita kesungguhan hati untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا